Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Pada perusahaan dagang, pencatatan jurnalnya terbagi menjadi dua metode ya guys. Yang pertama yaitu metode periodik atau periodic inventory method. Nah, yang kedua itu perpetual atau biasa disebut dengan perpetual inventory method. Sebelum kita langsung ke latihan soalnya, kalian perlu memahami dulu apa itu jurnal periodik. Nah, metode pencatatan periodik ini sudah sering saya gunakan pada video-video sebelumnya ya, yaitu metode pencatatan yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Dalam metode ini, pencatatan atas pembelian dan penjualan dibedakan satu sama lain. Pencatatan atas pembelian akan dicatat dengan mendebet akun pembelian dan mengkredit akun kas atau akun utang. Sedangkan untuk mencatat transaksi penjualan akan dicatat dengan mendebet akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Sedangkan untuk metode perpetual ini, pencatatannya dilakukan setiap waktu secara terus-menerus berdasarkan transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang serta retur atas pembelian barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, metode pencatatan perpetual ini disebut juga dengan metode buku, yaitu di mana setiap persediaan barang masuk dan keluar selalu dicatat dalam pembukuan. Adapun perbedaan pencatatan, metode periodik dan metode perpetual, yang pertama yaitu pada metode periodik kalian pasti akan menemui akun-akun ini. Nah, akun pembelian itu ada di posisi debit karena ketika pembelian maka kan barang dagangnya bertambah. Kemudian ketika ada kegiatan retur pembelian maka dia ada di posisi kredit karena retur pembelian itu barang dagangnya berkurang, barang yang sudah kita beli berkurang, berarti retur pembelian ada di posisi kredit. Begitu pula potongan pembelian, ketika terjadi potongan pembelian maka posisinya ada di sisi kredit. Kemudian beban angkut pembelian posisinya ada di sisi debit. Nah, pada metode perpetual ini kalian tidak akan menemui akun-akun ini. Yang kalian temui di metode perpetual adalah akun persediaan barang dagang. Jadi ketika ada transaksi pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian, pada metode perpetual nama akunnya sama, yaitu persediaan barang dagang. Hanya nanti tinggal kalian atur posisinya di debit atau di kredit. Ketika terjadi pembelian, maka persediaan barang dagang ini posisinya di debit. Tetapi ketika terjadi retur pembelian, maka posisinya ada di kredit. Ketika ada potongan pembelian, maka akun persediaan barang dagang ini posisinya di kredit. Nah, ketika ada beban angkut pembelian, maka posisinya ada di posisi debit persediaan barang dagang ini. Nah, perhatikan skema yang sudah saya buat ini. Ini ketika terjadi pembelian ya, maka ketika metode periodik kalian akan mencatat pembelian di sisi debit dan utang dagang atau kas di sisi kredit, tergantung. Kalau pembeliannya itu tunai, maka kan gunakan kreditnya adalah kas. Tetapi kalau pembeliannya secara kredit, maka di sisi kredit ini adalah utang dagang. Jadi ini memilih ya, utang dagang atau kas, tergantung dengan kasusnya atau transaksinya. Sedangkan pada metode perpetual, akun pembelian ini diganti dengan persediaan barang dagang. Karena barang dagangnya ketika terjadi pembelian akan bertambah. Dan untuk posisi kreditnya masih sama, utang dagang atau kas. Nah, yang kedua yaitu ketika terjadi retur pembelian. Maka untuk metode periodik, posisi debitnya adalah utang dagang atau kas. Sedangkan kreditnya adalah retur pembelian. Sedangkan pada metode perpetual, debitnya masih sama, kreditnya adalah diganti dengan persediaan barang dagang. Kemudian ketika terjadi kegiatan beban angkut pembelian, pembayaran beban angkut, untuk metode periodik,
kalian biasanya kan mendebet beban angkut pembelian dan kreditnya adalah kas. Sedangkan untuk metode perpetual, debitnya diganti dengan persediaan barang dagang dan kreditnya masih sama, yaitu kas. Nah, yang keempat yaitu ketika terjadi pelunasan pembelian yang tanpa potongan, maka debitnya adalah utang dagang dan kas untuk metode periodik. Begitu pula metode perpetual, sama utang dagang dan kas. Begitu pula ketika terjadi pelunasan pembelian dengan potongan pembelian. Untuk metode periodik, debitnya adalah utang dagang, kreditnya kas dan potongan pembelian. Sedangkan pada metode perpetual, potongan pembelian ini diganti dengan persediaan barang dagang. Sehingga bisa kalian lihat di metode perpetual ini tidak ada akun pembelian, retur pembelian, beban angkut pembelian, maupun potongan pembelian. Jadi seperti itu. Adapun perbedaan yang kedua pada pencatatan metode periodik dan perpetual, yang pertama adalah pada metode periodik ini kalian akan menemukan akun-akun seperti ini. Nah, ketika terjadi penjualan barang dagang, maka posisikan di kredit. Karena ketika menjual barang dagang kan barang dagang kalian berkurang. Maka penjualan di posisi kredit. Dan kebalikannya ketika terjadi transaksi retur penjualan dan potongan penjualan, barang yang sudah dijual dikembalikan, maka kan barangnya bertambah. Maka retur penjualan ada di posisi debit. Begitu pula potongan penjualan. Nah, pada metode perpetual, akun-akun ini masih sama ya. Ketika terjadi penjualan, penjualan juga ada di posisi kredit, retur penjualan di posisi debit, potongan penjualan juga di posisi debit. Nah, yang membedakan adalah ketika terjadi penjualan, maka diikuti dengan jurnal penambahan HPP atau harga pokok penjualan dan pengurangan PBD atau persediaan barang dagang. Ketika terjadi transaksi retur penjualan, maka harus diikuti dengan jurnal penambahan persediaan barang dagang dan pengurangan harga pokok penjualan. Nah, agar lebih pahamnya, sudah saya buatkan skema. Ketika transaksi penjualan, maka ketika kalian mencatat menggunakan metode periodik, debitnya adalah piutang dagang atau kas, tergantung dengan transaksinya ya, tunai atau kredit, dan kreditnya adalah penjualan. Ini kalau metode periodik. Nah, ketika menggunakan metode perpetual, debitnya adalah piutang dagang atau kas, sama ya, kreditnya adalah penjualan. Nah, masih ada satu jurnal lagi, yaitu debitkan HPP atau harga pokok penjualan dan kreditkan persediaan barang dagang. Karena ketika ada penjualan, maka persediaan barang dagang ini harus dikurangkan. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, ketika ada retur penjualan. Ketika mencatat menggunakan periodik, kalian hanya cukup menjurnal retur penjualan di sisi debit dan kreditnya adalah piutang dagang atau kas. Tetapi ketika kalian mencatat menggunakan metode perpetual, maka jurnalnya adalah retur penjualan di sisi debit dan kreditnya adalah piutang dagang atau kas. Dan jangan lupa debitkan pula persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan. Kemudian ketika ada kegiatan pelunasan penjualan tanpa potongan atau kalian menerima pelunasan penjualan, maka baik metode periodik ataupun metode perpetual sama, yaitu debitnya adalah kas, kreditnya adalah piutang dagang. Sedangkan ketika terjadi pelunasan penjualan dengan memperoleh potongan, metode periodik dan perpetual yaitu sama perlakuannya. Debitnya kas dan potongan penjualan, kreditnya adalah piutang dagang. Guys, ada satu catatan dari saya yang harus kalian perhatikan, yaitu ketika terjadi transaksi pelunasan piutang atau utang, maka perhitungkanlah yang pertama, apakah ada retur penjualan atau retur pembelian pada transaksi sebelumnya di toko yang sama. Dan yang kedua, apakah ada potongan penjualan atau potongan pembelian yang masih berlaku. Nah, dua kegiatan ini harus kalian cari tahu informasinya, karena ini akan berpengaruh terhadap kas yang diterima atau kas yang dikeluarkan. Oke guys, kita langsung ke latihan soalnya. Nah, kebetulan saya punya soalnya. Di bawah ini adalah transaksi yang terjadi pada toko sembako Maju Jaya bulan Maret 2020.
Nah, bisa kalian baca atau kalian screenshot biar kita kerjakan bersama-sama. Diminta buatlah jurnalnya menggunakan metode perpetual dan metode periodik. Oke? Nah, kita ke soal yang pertama ya. Pada tanggal 1 Maret dibeli barang dagangan senilai 8 juta dengan termin 4/10 N/30 dari toko Dewi. Nah, untuk metode periodik, saya akan mencatat seperti ini. Tanggal 1 debitnya adalah pembelian, kreditnya utang dagang sebesar 8 juta. Sedangkan pada metode perpetual, pembelian ini saya ganti dengan persediaan barang dagang. Nah, seperti ini. Jadi debitnya persediaan barang dagang, kreditnya utang dagang, angkanya sama. Dan saya catat juga di sini nama tokonya. Nah, toko Dewi 4/10 N/30, nanti biar ketika ada pelunasan pelacakannya lebih mudah, itu aja sih. Kemudian soal yang kedua. Pada tanggal 3 Maret dijual barang dagangan seharga 4.500.000 dan diterima tunai 20%-nya, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30. Adapun harga pokok dari barang yang dijual itu sebesar 3.800.000. Nah, penjualan ini dilakukan kepada toko Rani. Nah, jadi jurnalnya untuk metode periodik ini saya buat seperti ini. Tanggal 3 debitnya kas sebesar 900.000. 900.000 ini dapat dari mana? Dari 20% kali 4.500.000. Karena yang diterima tunai hanya 20%-nya saja. Sedangkan sisanya yaitu piutang dagang. Jadi yang 3.600.000 masih berupa piutang dagang dengan keberhasilan menjual barang seharga 4.500.000. Adapun ketika kita mencatat menggunakan metode perpetual, maka akan seperti ini. Perhatikan, yang awal masih sama, debitnya adalah kas, piutang dagang, dan kreditnya adalah penjualan, masih sama dengan metode periodik, hanya kita tambahi dengan jurnal penambahan harga pokok penjualan di sisi debit, dan persediaan barang dagangnya berkurang. Seharga ini 3.800.000. Nah, seperti ini jurnal untuk tanggal 3 Maret. Kita ke soal yang ketiga, yang terjadi pada tanggal 4 Maret. Dikeluarkan nota debit, harus kalian pahami ya, nota debit. Kalau saya sih gini, bit B. Nah, B itu berarti retur pembelian. Nah, gitu sih kalau saya biar gampang cepet paham aja. Berarti kalau nota debit itu retur pembelian. Barang yang sudah kita beli dikembalikan, berarti barangnya berkurang. Nah, berarti retur pembelian di posisi kredit. Itu untuk metode periodik. Nah, saya catatnya seperti ini. Debitnya utang dagang, kreditnya retur pembelian. Kenapa kok utang dagang? Karena perhatikan tanggal 1 Maret, dilihat ini tanggal 1 Maret. Nah, ini utang dagang. Kalau pada tanggal 1 Maret ini kas, maka kalian boleh ganti dengan kas. Tapi karena pada tanggal 1 Maret ini utang dagang, maka debitnya adalah utang dagang, kreditnya retur pembelian. Sedangkan untuk metode perpetual, bisa kalian lihat ini tidak ada retur pembelian, tetapi yang ada adalah persediaan barang dagang. Nah, seperti ini. Debitnya utang dagang sama, kreditnya persediaan barang dagang, angkanya sama. Dan jangan lupa ditulis aja nama tokonya. Ini untuk mempermudah pelacakan nanti ketika terjadi pelunasan. Kemudian soal yang keempat. Pada tanggal 5 Maret dibayar ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai 80.000. Nah, untuk metode periodik pencatatannya seperti ini. Debitnya beban angkut pembelian, kreditnya adalah kas. Sedangkan pada metode perpetual, kalian tidak akan menemukan akun beban angkut pembelian. Yang ada adalah akun persediaan barang dagang. Angkanya masih sama. Kreditnya juga sama, yaitu kas. Soal selanjutnya, yaitu pada tanggal 7 Maret dibeli barang dagangan seharga 5 juta dan dibayar tunai 2 jutanya. Sisanya dengan termin 2/10 N/30 dari toko Susan. Nah, untuk metode periodik, pembelian barang dagang seperti ini berarti kan barang dagangnya bertambah. Maka debitnya pembelian sebesar 5 juta, kreditnya kas sebesar 2 juta, karena baru dibayar 2 juta.
dan utang dagangnya bertambah sebesar 3 juta. Diperoleh dari 5 juta dikurangi 2 juta. Kasnya berkurang 2 juta, utang dagangnya bertambah 3 juta. Adapun untuk pencatatan metode perpetual, kalian tidak akan menemukan akun pembelian. Pembelian ini diganti dengan persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang 5 juta di posisi debit, kreditnya kas 2 juta, dan utang dagang 3 juta. Jangan lupa di sini kita tulis toko Susan. Nah, ini toko Susan ya, dengan terminnya 2/10 N/30. Soal selanjutnya, tanggal 8 Maret dikeluarkan nota kredit untuk retur sebagian barang, yakni senilai 200.000 dari penjualan kepada toko Rani. Adapun harga pokok penjualannya sebesar 168.000. Nah, ini kan nota kredit ya. Nota kredit itu kebalikan dari nota debit. Kalau nota debit tadi retur pembelian, berarti nota kredit retur penjualan. Ketika ada retur penjualan, barang yang sudah dijual dikembalikan, berarti barangnya bertambah. Maka retur penjualan ada di posisi debit. Nah, pencatatan metode periodik, debitnya adalah retur penjualan, kreditnya piutang dagang. Dapat dari mana nih piutang dagang? Kita cek toko Rani sebelumnya. Ada akun apa nih? Nah, ini toko Rani. Ada akun piutang dagang. Walaupun di sini kas, tapi di sini ada piutang dagang. Jadi piutang dagangnya aja yang kita kurangi. Maka seperti ini, debitnya retur penjualan, kreditnya piutang dagang. Adapun untuk pencatatan metode perpetual, yang pertama masih sama, debitnya retur penjualan dan piutang dagang. Jangan lupa di sini ditulis nama tokonya ya, toko Rani. Nah, tetapi ditambahi dengan, di sini ditambahi dengan akun HPP dan persediaan barang dagang. Karena persediaan barang dagangnya bertambah. Maka persediaan barangnya di posisi debit, kreditnya harga pokok penjualan. Sebesar ini, sebesar di soalnya sudah diketahui, 168.000. Lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 10 Maret dijual lagi barang dagang kepada toko Bina seharga 6 juta dengan termin 3/10 N/30 dengan harga pokok 5.500.000. Untuk pencatatan periodik, harga pokok ini tidak berpengaruh. Maka debitnya adalah piutang dagang, kreditnya penjualan. Sedangkan untuk metode perpetual masih sama, yang pertama masih sama. Debitnya piutang dagang dan penjualan, tetapi karena barangnya berkurang, maka persediaan barang dagangnya kita kreditkan. Debitnya adalah harga pokok penjualan. Sebesar ini yang ada di soal, 5.500.000. Soal selanjutnya. Oh, jangan lupa ditulis ini dulu nama tokonya ya. Toko Bina dan terminnya. Soal selanjutnya yaitu pada tanggal 13 Maret. Diterima berkas dari debitur toko Rani atas penjualan yang lalu. Nah, kita cek toko Rani. Toko Rani penjualan yang lalu kan toko Rani punya piutang 3.600.000 ya. Tetapi pada tanggal 8, lihat tanggal 8 ini, piutang dagangnya berkurang 200.000. Saya buka lagi, semula piutangnya 3.600.000 dikurangi 200.000, berarti piutang toko Rani yang tersisa 3.400.000. Nah, berarti ini piutangnya ada di posisi kredit sebesar 3.400.000. Saya tulis dulu di sini. Nah, 3.400.000. Kemudian itu tadi pertama ya, ngecek ada retur penjualan apa enggak. Ternyata ada. Nah, yang kedua ketika terjadi pelunasan, kalian cek juga ada potongannya enggak. Potongannya masih berlaku enggak. Nah, ini. Ada potongan, ini ada terminnya 2/10 N/30. Dapat potongan 2% kalau dilunasi dalam waktu 10 hari. Dari tanggal 3, 10 hari setelah tanggal 3 ditambah 10 berarti 13 ya. Nah, sedangkan ini tanggal 13 Maret, berarti masih dapat potongan kan? Nah, potongannya sebesar berapa? Sebesar 2%. 2% itu kalau dikali 3.400.000 maka akan ketemu sebesar. Nah, saya tulis di sini sebesar 68.000.
2% kali 3.400.000. Berarti uang yang diperoleh perusahaan hanya sebesar 3.332.000. Untuk metode perpetual, ini masih sama. Nah, tidak ada perbedaan. Debitnya kas dan potongan penjualan, kreditnya piutang dagang. Soal berikutnya. Pada tanggal 15 Maret dibayar per kas kepada debitur atas pembelian tanggal 1 Maret yang lalu. Nah, kita cek tanggal 1 Maret yang lalu kita harus membayar kepada siapa? Nah, ini. Tanggal 1 Maret itu kita harus membayar atau melunasi utang dagang kepada toko Dewi dengan total utang dagang kita 8 juta. Kita tulis di sini utang awalnya sebesar 8 juta, saya tulis di sini. Kemudian kalau pelunasan tadi harus dicek dulu ya, ada nggak returnya. Nah, ini kita cek, ada nggak toko Dewi. Nah, ini ternyata ada retur. Ada retur pembelian, kita sudah mengembalikan barang yang kita beli. Sebesar berapa? Nah, utang dagang kita sudah dikurangi sebesar 500.000. Berarti ini kita kurangi 500.000. Maka utang akhirnya sejumlah 7.500.000. Nah, kalau sudah mengecek retur pembelian, kita cek apakah masih berlaku nggak potongan pada tanggal 1 itu. Kita cek pada tanggal 1, ada potongan 4% kalau kita melunasi dalam waktu 10 hari. Nah, sekarang kita melunasi tanggal 15 Maret. 10 hari setelah tanggal 1 ditambah 10 itu tanggal 11, sedangkan kita melunasi pada tanggal 15 Maret berarti nggak dapat potongan. Berarti utang harus dibayar penuh, dilunasi sebesar 7.500.000 tanpa mendapat potongan. Maka untuk metode periodik pencatatannya seperti ini. Maaf, ini salah. Utang dagang debit sebesar 7.500.000, kreditnya adalah kas sebesar 7.500.000 tanpa mendapat potongan. Sedangkan untuk metode perpetual masih sama. Nah, seperti ini. Debitnya adalah utang dagang sebesar 7.500.000, kreditnya adalah kas juga sebesar 7.500.000 tanpa ada potongan. Metode periodik dan perpetual untuk pelunasan utang masih sama. Karena kebetulan ini tidak ada potongan pembelian ya. Kalau misalnya ada potongan pembelian, maka potongan pembelian diganti dengan persediaan barang dagang. Seperti itu. Untuk metode perpetual. Sedangkan untuk metode periodik, nama akunnya tetap potongan pembelian. Lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 17 Maret diterima kembali sebagian barang yang dijual pada 10 Maret, yakni sebesar 1 juta. Harga pokok penjualannya sebesar 800.000. Diterima kembali barang yang sudah dijual, berarti barangnya bertambah. Nah, untuk metode periodik pencatatannya seperti ini. Retur penjualannya di debit, kreditnya piutang dagang. Untuk metode perpetual, pencatatannya yang awal masih sama, retur penjualan dan piutang dagang, tetapi ditambah karena barangnya bertambah, maka persediaan barang dagangnya juga bertambah. Persediaan barang dagang sebesar 800.000, kreditnya adalah harga pokok penjualan. Kepada toko mana nih? Tanggal 10 Maret. 10 Maret itu toko apa ya? Oh, toko Bina. Berarti di sini piutang dagangnya kita tulis toko Bina. Biar gampang nanti melacaknya. Lanjut ke tanggal 20 Maret. Diterima perkas atas penjualan tanggal 10 Maret lalu. Tanggal 10 Maret lalu itu tadi kepada toko Bina ya kalau nggak salah ya. Nah, ini tanggal 10. Toko Bina piutang dagangnya 6 juta. Saya tulis di sini. Piutang awal ya. Piutang awalnya sebesar 6 juta. Kemudian ada retur ini. Ada retur penjualan sebesar 1 juta. Kita kurangkan piutang dari toko Bina. Maka piutang toko Bina menjadi 5 juta. Jadi piutang toko Bina hanya melunasi piutangnya 5 juta saja. Kemudian kita cek lagi apakah ada potongan. Nah, ini ternyata ada potongan penjualan sebesar 2% kalau dilunasi dalam waktu 10 hari.
10 ditambah 10, 20. Nah, ini dilunasi 20 Maret, berarti dapat potongan ya, potongan sebesar 2%. Kita hitung di sini 2% kali 5 juta ketemu 100.000. Maka uang kas, saya tulis dulu tanggalnya, uang kas yang kita peroleh hanya sebesar 4.900.000. Kenapa kok hanya 4.900.000? Karena 5 juta dikurangi 100.000. Pencatatannya seperti ini untuk metode periodik. Potongan penjualannya 100.000, piutang dagangnya sebesar 5 juta yang dikurangi. Nah, untuk metode perpetual juga sama. Debitnya kas 4.900.000 dan potongan penjualan 100.000, kreditnya piutang dagang, tidak ada perbedaan ketika menerima pelunasan piutang dagang. Lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 25 Maret dibayar utang kepada kreditur atas pembelian tanggal 7 Maret. Kita cek nih tanggal 7 Maret. Nah, kepada toko Susan. Kita punya utang kepada toko Susan sebesar 3 juta. Ada retur nggak? Ternyata tidak ada retur toko Susan. Berarti utang kepada toko Susan pada tanggal 7 ini harus kita lunasi 3 juta. Ini potongannya masih berlaku nggak? 2/10. Dapat potongan 2% kalau dilunasi dalam waktu 10 hari. 7 ditambah 10. Tanggal 7 ditambah 10, 17. Dilunasi tanggal 25 Maret. Berarti tidak dapat potongan. Berarti kita mengeluarkan uang kas penuh sebesar 3 juta. Maka debitnya seperti ini. Saya tulis dulu. Tanggalnya 25, utang dagang debit 3 juta, kreditnya adalah kas. Nah, untuk metode perpetual juga sama. Debitnya utang dagang, kreditnya adalah kas. Soal terakhir. Pada tanggal 29 Maret dijual barang dagang secara tunai sebesar 3 juta dengan harga pokok 2.200.000. Menjual tunai. Untuk metode periodik, maka kita hanya menjurnal yang 3 juta aja. Seperti ini. Debitnya kas, dapat uang sebesar 3 juta, kreditnya penjualan. Sedangkan untuk metode perpetual, masih sama. Yang pertama kita jurnal dulu 3 juta, kasnya debit, kreditnya penjualan, kemudian kita jurnal harga pokok penjualannya ini. Maka karena menjual itu kan berarti barang dagangnya berkurang. Maka persediaan barang dagang kita kreditkan, debitnya adalah harga pokok penjualan sebesar 2.200.000. Nah, selesai seperti ini cara menyusun jurnal menggunakan metode periodik maupun metode perpetual. Nah, ini adalah hasil pencatatan menggunakan metode periodik di sisi sebelah kiri dan metode perpetual di sisi sebelah kanan. Yang sudah kita kerjakan bersama-sama tadi ya. Nah, seperti ini ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga pembelajaran kalian berjalan dengan lancar. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.